semua pendengar kami yang baik. Pendengar yang baik, kita sedang membahas supaya kita bisa sampai mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu bagaimana. Marilah kita berdoa supaya kalau kita katakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa untuk menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia dan bisa kita percaya dan bisa menyerahkan hidup kita kepadanya dan bisa kita masuk di dalam kerajaan sorga. Dan Dia Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu, Dia berkuasa juga mengampuni dosa kita. Kita berdoa kepadanya. Kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa menciptakan bumi yang begitu besar, yang Maha Kuasa begitu lengkapnya hidup kami sebagai manusia Engkau buat. Maka selayaknya lah kami harus mengenal Tuhan Allah Maha Kuasa yang telah menciptakan hidup kami ini. Kami berdoa kepadamu supaya kami dapat mengenal di bata Allah kami yang sesungguhnya itu. Itulah yang sedang mengajari kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membacanya dari Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 21 itu judulnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi ini penekanannya tempat. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi cerita ini bukan di laut, tapi cerita ini terjadi di rumah ibadat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi ayat 21 dan ayat 22 ini, Yesus dibandingkan dalam hal mengajar. Bahwa Dia mengajar tidak sama dengan ahli-ahli Taurat. Dia berkuasa dalam pengajarannya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Keunggulan, lebih tinggi, berkuasa. Maka dalam pengajaran pun kita akan menemukan Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini dalam pengajarannya jauh lebih berkuasa daripada ahli-ahli Taurat, agama-agama ahli Taurat yang ada pada waktu itu. 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Kondisi. Tadi kondisi soal mengajar. Sekarang kondisi tentang anggota yang ikut di dalam ke rumah ibadat itu. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Mungkinkah, ini menjadi pertanyaan, mungkinkah ada roh jahat di rumah ibadat? Maka jawabnya cerita ini mengungkapkan
Ada roh jahat di rumah ibadat. Dan di dalam rumah ibadat itu, orang yang dirasuk roh jahat ini berteriak-teriak, menyatakan kuasanya siapa dia. Datang dia berteriak-teriak. Ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat itu yang diam di dalam orang itu menjumpai Yesus. Orang yang kerasukan roh jahat tadi menjumpai Yesus di bait Allah ini, di rumah ibadat ini, dan dia berkata, apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan roh jahat yang merasuk ini mengungkapkan pengenalannya akan Yesus. Aku tahu, inilah pengakuan setan yang ada di dalam roh, di dalam manusia tadi. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Duluan setan kenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa daripada murid-muridnya. Saya masih mau baca satu lagi, pasal 5. Itu juga kurasa sama ceritanya. Orang yang kerasukan setan ini mengenal bahwa inilah dia, Yesus ya. Dikenalnya Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Jadi selain Tuhan Allah yang Maha Kuasa, nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sering disebut ialah yang kudus dari Allah. Saya ulangi, yang kudus dari Allah. Kalau iblis ini berasal dari malaikat yang sudah memberontak. Tetapi Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, mereka mengakui bahwa inilah siapakah engkau? Aku tahu bahwa engkaulah yang Maha Kudus. Baik, selanjutnya apa ceritanya? Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Siapakah yang lebih maha kuasakah? Siapakah yang lebih maha kuasa dalam cerita ini? Kita baca. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu. Ada ya, kelihatan ada kuasanya. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dalam cerita ini diungkapkan ada satu kuasa, itu berasal daripada roh jahat. Ada satu namanya setan. Setan mengalahkan manusia. Setan itu lebih tinggi daripada manusia. Dan itulah dalam cerita ini. Tetapi Yesus lebih tinggi daripada setan. Maka kalau lihat, Yesus lebih tinggi daripada setan. Yesus lebih tinggi daripada manusia. Setan sendiri sudah tadi memperkenalkan bahwa Yesus itu
yang kudus dari Allah, karena inilah nama Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Aku adalah akulah Tuhan Allahmu, yang menciptakan langit dan bumi, yang kudus dari Allah. Tuhan Allah Maha Kuasa dikenal oleh roh jahat. Mungkin itu kita katakan. Tuhan Allah dikenal oleh setan. Kita ulangi. Manusia belum mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi roh jahat, setan, yang kita mungkin sudah terbiasa dengan kata setan itu mengenal. Jadi boleh juga kita katakan ketinggalan manusia. Ketinggalan manusia yang diciptakannya ini. Ketinggalan saya dan saudara yang tidak mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ketinggalan saya dan saudara dalam pengenalan akan Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memberi kita napas, yang memberi kita hidup. Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah duluan dikenal oleh iblis. Mungkin ada orang bertanya, di mana mereka berkenalan? Mungkin Anda boleh menjawabnya dan mungkin Anda jauh lebih pintar, tetapi Markus hanya menceritakan. Dia tidak menceritakan asal usulnya dari mana datangnya setan, tapi Markus menceritakan, apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Dia orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi yang mana yang benar? Yesus sebagai orang Nazaret kah? Atau Yesus yang dari Tuhan Allah? Karena ini ada dua. Dari mana Yesus datang? Saya baca. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Baru disambungnya, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan mengakui Yesus itu orang Nazaret. Setan itu mengakui Yesus itu yang kudus dari Allah. Dua tempat kedatangannya. Tadinya dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah makanya setan menyebut Yesus itu orang Nazaret, karena firman telah menjelma menjadi manusia, Yesus tinggal di Nazaret, maka dia orang Nazaret sehingga bisa mereka berjumpa. Jadi kalau firman itu yang Maha Kudus tidak menjelma menjadi manusia, mereka tidak bisa jumpa di rumah ibadat ini. Tetapi yang dijumpainya di rumah ibadat ini, itulah yang diutus oleh Allah. Itu yang berasal dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus menjelma menjadi manusia. Tuhan Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia, sehingga bisa dia datang ke rumah ibadat dan bisa berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Setan mengakui Yesus itu adalah manusia, dan setan mengakui Yesus itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berasal dari surga. Anda mengakuinya kah atau tidak? Saya baca baru kita lanjut. Apakah urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Ini setan mengakui Yesus itu manusia
menjelma menjadi manusia dan datang di kampung namanya Nazaret. Sekarang dia datang ke rumah ibadat. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Di balik Yesus sebagai orang Nazaret, di balik Yesus sebagai manusia, setan dapat melihatnya bahwa Yesus inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berasal dari Allah. Kita lanjutkan. Tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yang manakah lebih tinggi? Yang manakah yang lebih berkuasa? Maka kita akan berkata, sama cerita ini. Waktu danau, waktu air laut, taufan, waktu Yesus berkata, diam, tenang, sama. Ini juga dia berkata, roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Dia mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesuslah lebih berkuasa daripada setan-setan. Jadi kalau Anda ada di antara kita ini takut kali kepada setan, gelap pun dia takut, ada langkah baiknya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu namanya Yesus orang Nazaret yang diutus oleh Allah, lebih berkuasa. Dan kalau Anda menerima dia, maka setan-setan tidak akan mengganggu saudara lagi. Ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Menurut Anda apa ini? Pasti kalau kita ikuti, inilah orang Nazaret. Inilah Yesus yang diutus oleh Allah. Apa ini? Inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia lebih berkuasa daripada setan-setan yang senantiasa merusak manusia. Dia menolong orang yang dikuasai oleh setan. Yesus lebih tinggi daripada setan. Setan lebih tinggi daripada manusia. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Yesus, setan-setan tidak berkuasa lagi, karena Yesus yang ada di dalam Anda lebih berkuasa. Jadi kalau kita berkata Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itulah Yesus orang Nazaret, Yesus yang datang dari sorga, yang diutus oleh Allah. Inilah dia, dialah Tuhan Allah Maha Kuasa yang dapat mengalahkan setan-setan. Berikutnya, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Kenapa? Kesan orang itu terhadap Yesus, Yesus berkata-kata dengan kuasa. Mengapa? Kenapa pemimpin bait Allah itu, kenapa pemimpin rumah ibadat ini tidak ada kesan orang ini bahwa pemimpin yang ada di tempat rumah ibadat ini nggak punya kuasa untuk mengusir setan di sini? Karena dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Setan sudah mengenalnya. Dia ini orang Nazaret dan dia ini diutus dari Allah. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus, orang Nazaret, sebagai manusia. Setan mengakuinya, Yesus berasal dari Allah. Dan waktu Yesus memerintahkan roh jahat itu,
dia mentaatinya. Inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa mengalahkan setan-setan. Karena memang dialah pencipta langit dan bumi. Setan itu berasal dari malaikat. Malaikat itu memberontak sehingga Tuhan Allah mengusir dia dan lari dia ke bumi, dan jumpalah mereka di rumah ibadat di daerah Kapernaum ini. Maka begitu mereka jumpa antara Yesus dan roh jahat, roh jahat langsung mengakui orang Nazaret Yesus sebagai manusia yang diutus, yang kudus dari Allah. Dia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan di bawahnya terbukti hal itu. Yesus memerintahkan roh jahat itu supaya keluar. Dan dia mentaatinya. Maka inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lebih berkuasa daripada setan-setan. Mari kita berdoa. Semakin mengenal, semakin kami mengasihi. Semakin mengenal, semakin kami berani mempercayakan diri kami bahwa Yesus yang diutus dari surga, dialah yang Maha Kuasa. Dialah Tuhan Allah yang mengalahkan setan-setan yang ditakuti oleh manusia di bumi ini. Engkaulah yang lebih tinggi daripada semua musuh kami. Kepadamulah hati kami terpaut bahwa Yesus itulah Tuhan Allah kami yang telah kami lihat menyelamatkan orang dari kuasa iblis. Tuhan, kalau ada di tengah-tengah kami ini rindu supaya dia lepas dari kuasa gelap, buatlah dia berseru kepadamu dan lepaskanlah dia Tuhan Yesus, supaya dia tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah datang ke bumi untuk menolong orang yang dirasuk oleh roh jahat. Kami mohon di hadapan-Mu supaya kami semakin dapat mengenal bahwa Yesus itulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin.